Lanjut kita dengan judul Selama Ini Kau Hebat. Bagi umat Islam itu karena saya beragama Islam, saya mulai dengan surat At-Tin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, dapat diartikan sebagai pemimpin dari segala makhluk ciptaannya yang lebih mengerti tentang baik dan buruk dalam menjalani kehidupan, serta dapat memilih jalannya sendiri dengan akal dan pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Bagi umat Islam itu karena saya beragama Islam, saya mulai dengan surat At-Tin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, dapat diartikan sebagai pemimpin dari segala makhluk ciptaannya yang lebih mengerti tentang baik dan buruk dalam menjalani kehidupan, serta dapat memilih jalannya sendiri dengan akal dan pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan, siapapun yang mentadabburi firman Allah, dia tidak akan berani menghinakan manusia ciptaan Allah, dan tidak pula ia akan menghinakan setiap makhluk ciptaan Allah yang dipuji olehnya. Jadi eh, inti dari judul ini, selama ini kau hebat, itu betapa adilnya, setelah saya temukan Stephen ini, betapa adilnya Allah untuk membagikan manusia dalam 5 belahan otak: sensing, thinking pada Stephen ya, intuiting, feeling, dan insting. Salah seorang klien saya bertanya, mana yang paling hebat dari antara kelima mesin kecerdasan ini? Maka Stephen menjawabnya di situ, semuanya hebat, semuanya memiliki keunggulan masing-masing. Pada sensing memiliki keunggulan di ototnya dan otak memorinya, pada thinking di logikanya, intuiting di kreativitasnya, di inovasinya, feeling di perasaannya, kemudian di insting pada jiwa menolongnya. Bagaimana untuk mengenali diri menjadi hebat? Yang pertama kali harus kita ketahui adalah mengenali diri sendiri, yaitu hitam putih kehidupan itu. Dengan mengetahui, kita mengenali diri sendiri, kita bisa tahu mana yang salah dan benar, buruk baik, berliku dan lurus, kiri kanan. Sehingga apa yang tidak baik kita tinggalkan, mana yang bagus kita ambil untuk kita jadikan sebagai introspeksi. Untuk kemudian kita masuk kepada Stephen. Konsep Stephen itu, dalam konsep Stephen lah kita bisa mengetahui jati diri kita sendiri. Karena Stephen itu membahas fenotip manusia menjadi genetik dan environment atau lingkungan. Pada genetiknya 20%, 80% itu lingkungan. Genetik itu adalah sesuatu yang tetap tidak berubah, yang bawaan lahir dari manusia. Sedangkan lingkungan sesuatu yang bisa berubah, yang kita dapat dari lingkungan atau pengaruh
lingkungan, eh, sehingga apa yang menjadi bahasan Stephen itu di 20% dari 100% fenotip ini. Kenapa 20% yang dibahas, bukan yang 80%? Karena justru di 20% genetik ini adalah bawaan lahir yang tidak bisa berubah pada diri setiap manusia. Sementara 80% itu masih bergantung pada atau masih bisa berubah pada tempahan lingkungan, tempahan pendidikan, maupun tempahan eh, didikan yang lain, didikan orang lain. Sehingga terkadang memang sering berubah tergantung lingkungan dan pola didik yang dia dapatkan dari orang tua ataupun dari sekolah. Sedangkan genetik itu tidak bisa berubah, sehingga apabila eh, perubahan yang didapatkan oleh seseorang tidak sesuai dengan genetiknya, itu akan membawa atau bahasa Stephen-nya nggak gue banget gitu, tidak sesuai dengan genetiknya. Yang kita harapkan di Stephen ini, dengan kita mengetahui genetik kita itu apa, kita bisa meluruskan, menyesuaikan lingkungan kita sesuai dengan genetik kita apa adanya, hingga optimal menjadi 100%. Konsep Stephen adalah jalan kembali. Dengan mengikuti tes Stephen, kita dapat mengenali genetik kita, itu sebagai rasa itu merupakan wujud rasa syukur kita kepada Allah, dapat meningkatkan kecintaan terhadap diri sendiri, mengontrol diri dengan lebih baik. Ini manfaat ketika kita eh, mengikuti tes Stephen, menjadi lebih proaktif, kemampuan kita menghindari stupid cost atau sesuatu yang tidak bermanfaat untuk ditinggalkan. Enjoy saat kita mengenali genetik, saat kita mengenali apa mesin kecerdasan kita, dalam penerapannya sehari-hari kita menjadi enjoy karena sudah tahu kemana arah dan jalan yang memang seharusnya kita jalani. Meningkatkan toleransi dan memutuskan sesuatu dengan lebih baik. Bapak Ibu, apa itu tes Stephen? Yaitu tes dengan melakukan sidik jari, 10 sidik jari. Karena tes Stephen ini merupakan tes biometrik, bukan psikometrik, yang membaca uh, dari 10 sidik jari itu bisa mendeteksi kira-kira otak dominan apa, otak kita yang paling dominan apa yang dominan bekerja. Bukan berarti, artinya begini, otak ini lima-limanya bekerja, hanya saja satu leader dari bagian otak itu yang menjadi eh, penentu, pemberi keputusan saat kita melakukan suatu kegiatan. Adapun akurasi, setelah melakukan penelitian mulai dari tahun 1999 itu 95%, sehingga eh, hasil dari Stephen ini dapat diaplikasikan sampai kita mati. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Inilah belahan otak yang dibaca oleh Stephen. Belahan otak kiri bawah itu disebut dengan sensing yang memiliki memori sangat tinggi, kemudian rajin orangnya. Otak kiri atas itu
belahan otak thinking. Otak kanan atas disebut belahan otak intuiting, otak kanan bawah itu disebut belahan otak feeling, ditambah dengan belahan otak tengah itu disebut insting. Sensing dan feeling itu adalah otak limbik bawah, sementara thinking dan intuiting itu otak neokortek atas. Sensing memiliki kecenderungan memori yang lebih kuat dibanding mesin kecerdasan yang lain. Kemudian karena dia memiliki otot merah yang lembut, dia itu rajin, sehingga setiap aktivitasnya cenderung lebih menginginkan berkeringat. Kemudian pada thinking itu analitis dan pandai, intuiting kreatif dan inovatif, feeling emosi, menggunakan emosi dan hubungan sesama manusia, insting menggunakan naluri yang serba bisa. Baik, sensing intelligence itu cenderung adalah kecerdasan indrawi. Kemudian thinking itu kecerdasan berpikir, mengandalkan pikiran logis, cenderung adil, objektif dan efektif. Sementara intuiting, kecerdasan indrawi, berpikir jangka panjang dan optimistis serta terkonsep. Kemudian feeling, kecerdasan perasaan, bertengah rasa, bijak dan memimpin. Setelah Stephen membaca mesin kecerdasan, 5 mesin kecerdasan, belahan otak, masing-masing belahan otak itu memiliki lapisan dalam dan lapisan luar, sehingga lapisan dalam dari masing-masing belahan otak itu disebut introvert apabila lapisan dalamnya lebih banyak digunakan. Kemudian bagi yang lapisan otaknya di luar lebih banyak digunakan itu disebut ekstrovert, sehingga terciptalah 9 personality genetik. Masing-masing mesin kecerdasan memiliki 2 personality genetik. Seperti sensing, ada sensing introvert, sensing extrovert, thinking introvert dan extrovert, demikian seterusnya. Bagi yang introvert, itu sumber stimulus atau rangsangan otaknya itu berasal dari dalam, dan yang ekstrovert berasal dari luar. Kalau bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah mengikuti tes Stephen, itu biasanya lengkap disajikan personality genetiknya, apakah mesin kecerdasan thinking, dan apakah lapisan otaknya introvert atau extrovert. Makanya kalau pada saya itu adalah thinking, mesin kecerdasan thinking dengan lapisan otak introvert. Ada juga mesin kecerdasan thinking dengan lapisan otak yang extrovert. Bagi introvert itu lebih cenderung baik diancam dengan anti neraka atau ancaman, tantangan. Sementara ekstrovert untuk memotivasi atau menggerakkan kemauannya itu biasa dengan diiming-imingi atau difasilitasi. Sehingga terkadang kalau untuk berbicara dengan orang introvert, kamu kalau nggak sholat, kamu nanti bisa masuk neraka. Bagi introvert, itu merupakan motivasi karena dia ditantang dengan ancaman. Sementara bagi ekstrovert, ancaman seperti itu nggak kena ke mereka. Karena justru kalau orang ekstrovert, biasanya difasilitasi atau diiming-imingi. Maka kalau kamu tidak sholat, maka kamu bisa mendapatkan surga. Itulah yang didapatkan oleh orang ekstrovert.
Baik, kita lanjutkan pada mesin kecerdasan sensing. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah melakukan tes TIFIN, biasa ada dalam eh, sertifikat dijelaskan apa saja rincian-rinciannya mesin kecerdasan yang Bapak dapatkan, Bapak Ibu dapatkan. Mulai dari eh, cara yang harus ditempuh dan cara yang harus dihindari. Seperti sebagaimana judul kita malam ini, eh, untuk memikirkan bagaimana kita menjadi hebat, cukup hanya menghindari apa yang menjadi labeling yang tidak baik dan melakukan yang eh, disarankan oleh masing-masing terhadap masing-masing mesin kecerdasan. Baik, sensing itu memang eh, yang paling kurang pada sensing itu 20%-nya intuiting, artinya tidak imajinatif, tidak kreatif, sehingga membosankan karena kurang dinamis ya. Hanya saja itu dari sisi negatifnya yang harus dicoba untuk diminimalisir. Maka seorang sensing itu dengan ingatan yang kuat eh, sebenarnya sensing orangnya lebih ceria dibanding mesin kecerdasan yang lain. Eh, Ceria, detail, belak-belakan, serta memiliki hafalan yang kuat. Baik, penjelasan sensing kita akan seperti ini, tips komunikasinya. Ini sedikit menyadur dari solver sebelumnya. Eh, Tips komunikasi pada sensing, nyatakan tema dengan jelas, persiapkan fakta dan contoh, sajikan informasi secara bertahap, fokus pada aplikasi praktis, selesaikan kalimat, gunakan pengalaman nyata. Sensing sebagai eh, orang yang lebih melibatkan panca indera, lebih memfok, lebih menguasai sesuatu yang bisa dilihatnya, yang sudah dilihat, yang sudah dirasakannya, sehingga lebih cenderung lebih menjalani sesuatu yang nyata, tidak sehingga tidak dapat berimajinatif. Kita lanjutkan kepada thinking, berpikiran lebih logis, kurang peka karena 20% feeling, orangnya pengen tanya data, kritis dan analitis, tegas menuntut haknya, fokus, dan teratur. Sehingga labeling negatif pada orang thinking itu dingin dan kaku serta tidak empati. Tidak perhatian pada orang karena feelingnya tadi 20% ya. Tidak suka diulang-ulang, keras kepala, defensif, dan banyak pertanyaan. Sehingga untuk berkomunikasi dengan orang thinking, jadilah terorganisir dan logis, mempertimbangkan sebab akibat, fokus pada konsekuensi, tanya apa yang dipikirkan, dan jangan mengulang-ulang. Ini kalau Bapak Ibu agak bingung nanti bisa dijelaskan pada saat sesi pertanyaan. Langsung aja tanyakan. Masuk kepada intuiting. Intuiting memiliki seorang visioner, imajinatif, gambaran masa depan, kreatif, unik, abstrak, dan label sebelah kanan ini label yang negatifnya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Bagaimana berkomunikasi dengan orang intuiting? Bicarakan gambaran besar dan implikasi, beri pilihan dan alternatif, gunakan bahasa sindiran,
gugah imajinasi mereka, jangan bebani mereka dengan detail. Masuk ke feeling. Orang feeling memiliki kecerdasan perasaan, lembut dan penyayang, berorientasi pada orang, subjektif ya, mengukur perasaan, hangat dan ramah, empatik dan simpatik, dan memiliki labeling negatif yang 20% thinking, artinya tidak logis. Mudah emosional, merengek-rengek, cengeng, suka nangis, itu labeling negatifnya. Baru kita masuk, tips komunikasi terhadap feeling. Katakan Anda setuju dengannya untuk menyatakan bahwasanya Anda klop dengan dia. Hargai usaha dan kontribusinya, kenali legitimasi perasaannya, bicarakan tentang kepedulian, senyum, dan pelihara kontak mata. Kita masuk pada anak insting. Anak insting adalah anak yang memiliki belahan otak dominan di tengah. Insting biasanya suka sesuatu yang spontan, sehingga anak insting itu spontan dan menggunakan naluri. Generalis karena memiliki kecerdasan, memiliki kemampuan menguasai seluruh mesin kecerdasan. Hanya saja 50% dari masing-masing yang bisa dikuasai. Kemudian suka menolong, to the point, temannya banyak, mudah beradaptasi, traumatik, pendamai, dengan chemistry bahagia. Bisa dilihat dari labeling negatif yang ada pada anak insting. Buas dan pemarah, tidak berprinsip, setengah-setengah karena sudah terlalu banyak menguasai mesin kecerdasan. Semua mau, subjektif, dan tidak ingin menjadi nomor satu. Bagaimana berkomunikasi dengan anak insting? Bicara straight to the point, dengan lembut. Hindari pembahasan yang rumit. Hindari kata bersayap dan sindiran. Anak insting tidak suka disindir. Beda dengan komunikasi dengan anak intuiting, yang memang harus disindir, yang memang bisa langsung menangkap dengan otak kreativitasnya, mengenal apa itu sindiran. Sedangkan anak insting tidak bisa mengenal sindiran. Gunakan lebih sedikit kalimat karena straight to the point. Tanggapi persis seperti apa yang ia inginkan dan selesaikan kalimat Anda, jangan tanggung-tanggung. Demikian Bapak Ibu, tadi kita jelaskan tentang manfaat dari Stephen.